Pernah nggak sih kalian beli emas, terus pas mau dijual di kota lain, malah dibilang emas palsu? Terus kalau ketemu kayak gini, gimana solusinya? Yuk kita bahas bareng-bareng, tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya, Willy. Di video kali ini, kita akan bahas tentang pertanyaan yang cukup menarik nih dari Kak Windy Cakrawala. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Kak Windy Cakrawala. Thank you ya Kak Windy udah nanyain pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang bagus dan harus kita bahas bareng-bareng. Saya bacain dulu ya komennya. Kak, aku beli gelang emas Papua 875 handmade. Karena nggak ada capnya, pas aku pulang ke Bogor, rencana aku jual di toko emas Bogor. Tapi kata mereka emas aku itu imitasi karena nggak ada capnya. Di Pegadaian pun bilang emas aku imitasi karena nggak ada capnya. Padahal aku cek emas aku rendam di air cuka itu nggak berubah warna. Aku gesek di kertas dan keramik juga nggak meninggalkan bekas. Apa benar emas aku imitasi cuman karena nggak ada capnya? Gimana jelasin ke toko kalau emas aku itu benar asli? Sedangkan ada emas digesek ke batu dan diberi cairan berubah warna jadi putih. Itu emas atau bukan ya Kak? Mohon dijawab 3 pertanyaan aku ya Kak, soalnya bingung mau tanya ke siapa. Ditunggu videonya ya Kakak William. Thank you ya Kak Windy udah nanyain pertanyaan ini. Dan saya mau kasih tahu dulu Kak Windy, nama saya Willy ya, bukan William. Biar kalian nggak salah lagi, karena cukup banyak ya yang salah sebutin kalau nama saya ini William. Nah, jadi ini komennya ini cukup panjang dan kalau misalnya kita bedah, ada 3 pertanyaan yang harus kita bahas satu persatu. Saya mulai dulu dari pertanyaan yang pertama. Apa benar emas itu imitasi cuman karena nggak ada capnya? Nah, cap ini atau kode pada perhiasan emas itu digunakan untuk membedakan emas asli dan emas palsu tanpa harus mengetes dan juga mengkategorikan suatu emas itu kadarnya berapa. Misalnya kalau sekarang perhiasan emas yang banyak beredar di Indonesia itu kadarnya ada 6K, 8K, 9K, 10K, terus juga ada kalau yang emas tua 16K, 17K, 18K, 20, 21, 22, sampai 24K. Itu yang emas tua ya. Itu merupakan kode-kode yang cukup familiar yang ada di Indonesia. Nah, tapi kita nggak bisa terlalu fokus aja sama kodenya. Sejujurnya saya udah bikin sih videonya tentang arti kode pada perhiasan emas ya. Videonya silahkan kalian tonton di sini aja. Di situ saya bilang bahwa kita jangan terlalu fokus sama capnya aja. Karena cap itu juga bisa salah dan bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Saya pernah cerita bahwa ada pabrik emas yang saya nggak mau sebutin namanya, itu produksi emas dengan cap 700 atau 70%, tapi kadarnya itu cuma 60%-an. Itu kan rendah banget kan, jauh banget. Jadi sebenarnya kita nggak boleh fokus aja sama capnya, tapi kita harus fokus juga sama siapa yang beri cap itu, siapa produsen yang bisa kasih cap itu. Kredibelkah produsennya, terpercayakah, terkenalkah? Jadi jangan cuma fokus sama capnya aja. Terus, balik ke pertanyaannya Kak Windy, apa benar emas itu imitasi cuman karena nggak ada capnya? Ada atau nggak ada capnya, itu nggak bisa menentukan emas itu asli atau palsu. Nggak semua emas yang ada capnya itu asli, dan nggak semua emas yang nggak ada capnya itu palsu. Jadi cap itu bener-bener nggak bisa kita cuman fokus ke capnya aja. Cap itu atau kode itu nggak menjamin 100% bahwa perhiasan emas kalian itu asli atau palsu. Jadi pertanyaan Kak Windy ini udah terjawab ya bahwa kalau misalnya nggak ada cap atau emas itu nggak ada capnya, belum tentu 100% emas itu palsu karena harus diuji karatasenya dengan menggunakan metode-metode tertentu. Pertanyaan yang kedua, gimana jelasin ke toko kalau emasnya itu asli? Nah ini agak kebalik ya, biasanya kalau toko emas kan memang lebih berpengalaman dan kali ini customer yang pengen ngeyakinin si toko emas bahwa emasnya itu benar-benar asli.
Mungkin Kak Windy bisa nyatain kalau emasnya itu asli, memang beliau mungkin beli di toko emas, terus juga dapat surat atau nota pembelian. Jadi itu diyakinin, Kak Windy bisa yakin bahwa emas itu memang benar-benar asli. Tapi toko emas membuyback emas dari luar itu nggak lihat dari notanya. Mungkin diminta nota itu hanya untuk jaga-jaga aja dan memastikan bahwa emas itu memang milik si customer ini. Artinya bukan barang curian ya. Jadi ada suratnya. Nah, tapi suatu toko itu membuyback emas itu dia lihat dari karatase emasnya dan dicek menggunakan metodenya yang mereka percaya itu akurat. Jadi sebenarnya surat itu nggak berpengaruh sama sekali. Yang dilihat itu benar-benar cuman emasnya aja. Nah, kalau misalnya kalian, Kak Windy mau ngasih tahu atau ngeyakinin si toko emas itu asli, ya memang agak susah sih ya. Karena memang suatu toko emas itu punya kebijakannya masing-masing. Kalau misalnya satu toko udah memang menolak suatu barang atau suatu emas yang mau dijual ke toko itu, ya lebih baik sih memang cari toko emas yang lain aja, karena memang toko emas itu ada cukup banyak ya, ada di Indonesia. Jadi memang kita nggak bisa pastiin atau kita nggak bisa maksain suatu toko udah dibilang palsu tapi kita tetap kekeh gitu. Kayaknya sih agak susah gitu ya. Pertanyaan yang ketiga. Sedangkan ada emas digesek ke batu dan diberi cairan berubah warna jadi putih. Itu emas atau bukan ya? Jadi ini mungkin Kak Windy ini nonton video saya yang jadul banget tentang cara bedain emas asli dan emas palsu. Videonya ada di sini ya. Di situ saya kasih tahu bahwa salah satu metode pengujian emas itu adalah digosok dengan batu dan dituang cairan. Kalau misalnya saya telah lagi dari kasusnya Kak Windy ini, yang beliau beli ini kan kadar 875 ya, yang merupakan salah satu emas tua. Lumayan tua lah ya, lumayan tinggi kadarnya, 87,5%. Sepengalaman saya, kalau kadar itu digosok ke batu, belum diberi cairan juga, warnanya sudah pasti kuning, bukan putih. Kalau misalnya putih, jujur saya belum pernah nemu sih kalau warna putih. Kalau misalnya 375 kan mungkin warnanya agak merah. Ya merah agak-agak putih sedikit sih ya. Kalau misalnya 70% kan agak merah, agak kuning sedikit. Kalau misalnya yang kadar tua kayak 87,5% ke atas, itu pasti warnanya kuning. Jadi jujur saya belum pernah ketemu yang warnanya putih. Tapi kalau misalnya emasnya Kak Windy ini memang benar kadarnya 87,5%, pasti kalau misalnya digosok ke batu, itu warnanya kuning, bukan putih. Dari kasusnya Kak Windy ini, menurut saya ada 3 kemungkinan yang terjadi. Siapa yang salah nih ya? Yang pertama, kemungkinan yang pertama itu si toko emas yang jual yang salah. Toko emas ini dengan sengaja atau nggak sengaja, niat atau nggak niat, memang menjual emas palsu ke Kak Windy. Sehingga pas Kak Windy mau jual ke toko lain, itu dibilang emasnya imitasi. Jadi selama ini Kak Windy pakai emas yang palsu. Itu kemungkinan yang pertama ya guys ya. Kemungkinan yang kedua itu adalah emas dari Kak Windy ini ditukar oleh orang-orang terdekatnya Kak Windy yang mungkin dipinjemin sama Kak Windy. Tertukarnya itu mungkin sengaja atau nggak sengaja ya. Jadi bisa aja orang-orang terdekatnya Kak Windy ini yang memang menukar perhiasan emasnya dengan model yang serupa, dengan berat yang serupa, sehingga pas Kak Windy mau jual ke toko emas yang lain, itu dibilang emasnya itu imitasi. Kemungkinan yang ketiga, si toko emas yang menaksir emasnya Kak Windy ini salah dalam menilai emas. Mungkin aja memang emasnya Kak Windy ini asli, tapi ditaksir itu emas palsu atau imitasi. Karena kita nggak bisa paksain ya, masing-masing toko emas itu punya kebijakan, punya metode, punya cara untuk menilai emas asli atau palsu itu unik atau beda-beda. Jadi kita benar-benar nggak bisa paksain, entah itu caranya akurat atau enggak, entah itu caranya benar atau enggak, kita juga nggak bisa paksain. Karena memang toko emas itu punya kebijakan masing-masing. Kesimpulannya, kalau misalnya kita ada di posisinya Kak Windy nih, beli emas dengan harga emas asli, tapi yang kita dapat itu emas palsu. Kalau misalnya kita mau jual emas kita itu ke toko emas dan ditaksir kalau emasnya itu palsu. Jangan terlalu percaya aja sama satu toko emas. Silakan cari pembanding ke toko emas yang lain, mungkin 2, 3, atau 4 toko emas supaya hasilnya itu lebih akurat dan juga lebih valid. Tapi kalau misalnya dari
3 atau 4 toko emas itu udah menyatakan bahwa emas kita ini palsu, ya kita harus belajar untuk beli dari sumber yang terpercaya, beli dari toko emas yang terpercaya. Jangan tergiur dengan harga yang murah dan juga jangan terlalu percaya langsung gitu aja sama toko emas. Kita benar-benar harus cross-check. Tokonya gimana, ada komplain atau enggak, barangnya gimana, referensinya gimana. Jadi benar-benar semuanya harus kita cek. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, mungkin kalian baru kepikiran, oh saya juga punya nih kasus yang lebih menarik atau mungkin lebih parah dari kasusnya Kak Windy ini. Yuk kita bahas bareng-bareng, share di kolom komentar ya. Oke guys, itu tadi video saya tentang sharing pengalaman dari Kak Windy yang emasnya itu dinilai palsu. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.